Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Emilia Suci Nur Arista dengan NPM 33341700084 yang ingin mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengaruh ekstrak serai dapur sebagai inhibitor organik terhadap korosi baja karbon ST42 dalam lingkungan asam sulfat 1 molar. Berikut outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, yang keempat referensi. Pendahuluan. Dalam dunia industri, baja karbon sering digunakan untuk berbagai aplikasi, yang dimana ada aplikasi menggunakan sebagai konstruksi bangunan, komponen perkapalan, industri permesinan, tangki, jembatan, dan perpipaan. Baja ini di dunia industri pun tak luput dari pengaruh lingkungan sekitar, baik berkontak langsung atau tidak langsung dalam media asam ataupun garam. Terutama media asam yang pada penelitian ini yaitu media asam sulfat. Media asam ini sangat korosif dan kereaktifan media asam ini cukup tinggi, sehingga sangat mudah baja ini mengalami kerusakan akibat terserangnya korosi. Terlihat pada gambar yang merupakan tangki asam sulfat ini mengalami korosi. Korosi yang mengikis tangki lama-kelamaan akan mengikis permukaan dan menipis sehingga tangki tersebut mengalami kerusakan total. Dapat dilihat pada gambar berikut, di mana pada kerusakan ini larutan asam sulfat masih sisa di dalam tangki tersebut dan tumpah ke lingkungan masyarakat ataupun daerah alam, sehingga menyebabkan racun di lingkungan dan berbahaya bagi manusia itu sendiri. Dan juga terdapat kerugian ekonomi yang terjadi. Dalam melindungi permukaan baja dan mengurangi serangan korosi pada baja, umumnya dilakukan penambahan inhibitor ke dalam larutan asam. Untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi, inhibitor itu sendiri adalah senyawa yang diberikan pada dosis yang kecil ke dalam lingkungan korosif, berfungsi untuk mengurangi laju korosi karena larutan asam ini sudah cukup membahayakan alam dan lingkungan. Maka inhibitor yang lebih baik digunakan adalah jenis inhibitor alami yang berbahan dasar alam, yang mudah didapat, biaya murah, dan ramah lingkungan. Berikut tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak serai dapur 0, 10, 30, 50, 70, 100 ppm sebagai inhibitor organik terhadap laju korosi dan efisiensi inhibisi yang terjadi pada baja ST42 di lingkungan H2SO4 98% 1 molar. Kedua, mengetahui pengaruh variasi waktu perendaman 30, 45, 60 menit pada baja ST42 di lingkungan H2SO4 98% 1 molar dengan inhibitor ekstrak serai dapur. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu variabel tetap dan variabel berubah. Variabel tetap di mana baja karbon yang digunakan baja karbon ST42 dengan ukuran panjang 50 mm dan diameter 25 mm. Kemudian media korosif yang digunakan asam pekat H2SO4 1 molar dan temperatur ruang. Variabel berubahnya variasi konsentrasi inhibitor ekstrak serai dapur pada konsentrasi 0, 10, 30, 50, 70, 100 ppm. Kemudian waktu perendaman 30, 45, 60 menit. 2. Tinjauan pustaka. Korosi. Korosi merupakan degradasi material yang diakibatkan oleh reaksi kimia dan elektrokimia antara material logam dengan lingkungan sehingga menyebabkan penurunan mutu material logam, di mana terkhususnya pada korosi asam sulfat, di mana asam sulfat itu sendiri merupakan jenis asam yang sangat kuat, yang korosif, dan sering digunakan untuk aplikasi industri seperti pickling baja dan logam, pemurnian bahan bakar, hingga sebagai bahan koagulasi karet. Produk yang dapat merupakan produk yang dapat mencemarkan lingkungan, sehingga asam sulfat dapat membuat komponen industri seperti tangki penyimpanan, pipa, dan sebagainya rusak akibat terpaparnya korosi. Sebagaimana dapat dijelaskan bahwa asam sulfat sebagai zat pengoksidator yang kuat
yang mengakibatkan logam Fe teroksidasi. Dapat dijelaskan pada reaksi kimia yang terjadi pada di PPT ini pada proses korosi dalam media asam sulfat sebagai berikut, di mana 2Fe ditambah 3H2SO4 ditambah 6H2 menjadi 2Fe3+ ditambah 3SO2 ditambah 6H2O. 2Fe3+ ditambah 6H2O menjadi Fe2O3 kali Fe2O3 3H2O ditambah 6H+. Pada proses korosi yang terjadi adanya perpindahan elektron sehingga tidak semua Fe3+ dihasilkan berubah menjadi Fe2O3 3H2O. Akan tetapi sebagian mengalami reduksi membentuk Fe2+. Reaksi tersebut dapat dilihat pada persamaan berikut yang mengalami reduksi sehingga menghasilkan Fe2+ sebagai berikut. 2Fe3+ ditambah 2 elektron menjadi 2Fe2+. Kemudian 2Fe2+ bereaksi dengan 4OH- menghasilkan 2FeOH 2 kali. Yang dimana 2FeOH2 merupakan endapan hijau kotor yang tampak sebagian akhir yang menempel pada baja. Fe2O3 3H2O merupakan termasuk juga karat dari hasil korosi itu sendiri. Baja yang digunakan pada penelitian ini yaitu baja ST42. Baja ST42 secara umum merupakan baja kadar karbon rendah yang memiliki kandungan karbon antara 0,005% sampai dengan kurang dari 0,25%. Baja karbon ini di dalam perdagangan sering ditemukan dalam bentuk plat baja, baja strip, dan baja batangan. Menurut standar DIN Jerman, di mana ST42 memiliki kekuatan 41 sampai 49 kg per milimeter kubik atau sekitar 410 sampai 490 N per milimeter kubik, di mana dapat tertera komposisi kimia dan kekuatan yang terdapat pada baja ST42. Baja karbon ini sering digunakan karena mempunyai sifat yang lunak atau disebut baja lunak, dan sifatnya yang mudah dikerjakan dengan mesin. Oleh karena itu, baja karbon ini disebut dengan baja mesin atau baja tempa, sehingga banyak sekali digunakan untuk pembuatan baja batangan, konstruksi bangunan, perpipaan, tangki, perkapalan, jembatan, dan permesinan. Dengan banyaknya kelebihan sifat pada baja ini, akan tetapi sayangnya baja ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu tidak tahan terhadap korosi, yaitu korosi asam. Inhibitor dibagi menjadi dua, yaitu ada inhibitor non-organik dan ada inhibitor organik atau alami atau green inhibitor. Di mana inhibitor anorganik merupakan jenis inhibitor yang menghambat korosi dengan cara menghibisi logam secara anodik maupun katodik karena memiliki gus aktif. Inhibitor ini terdiri dari senyawa bahan kimia yang tidak ramah lingkungan atau bersifat toksik, yaitu seperti fosfat, dikromat, silikat, dan senyawa lainnya. Sedangkan inhibitor organik terbuat dari alam seperti tanaman, umbi, dan biji. Mekanisme inhibisi. Cara kerja inhibitor, terutama inhibitor organik ini, dengan menggunakan senyawa kompleks akan mengendap atau absorpsi pada permukaan logam sebagai lapisan pelindung yang bersifat hidrofobik. Senyawa kompleks ini dapat disebut lapisan tunggal atau monolayer, yang dijelaskan dalam model isotop Langmuir. Bila dilakukan pemberian inhibitor pada suatu logam dengan konsentrasi yang tepat, maka dapat memaksimalkan inhibitor tersebut untuk melindungi seluruh permukaan logam, yaitu dapat dilihat pada gambar grafik di samping yang menunjukkan pada semakin meningkatnya konsentrasi inhibitor yang diberikan, maka efisiensi inhibisi semakin tinggi. Hal ini dapat terjadi jika inhibitor sesuai dengan lingkungan tertentu dan akan efisien untuk perlakuan yang disetujui, sehingga memberikan kontribusi efektivitas penurunan laju yang tinggi. Pada penelitian ini menggunakan inhibitor ekstraserai dapur.
Serai dapur dalam bahasa Latin disebut Cymbopogon citratus, merupakan tumbuhan yang masuk ke dalam famili rumput-rumputan atau bonsai. Menurut penelitian Ewan Siha, tahun 2012, serai dapur memiliki kandungan fitokimia seperti tanin, flavonoid, fenol, karbohidrat. Dan menurut Udobre, tahun 2018, kandungan senyawa kimia serai dapur yaitu alkaloid, polifenol, saponin, tanin, karbohidrat, cincin steroid, serta mengandung gugus hidroksil OH-. Berikut pengaruh penambahan konsentrasi ekstrak serai dapur dan waktu perendaman menurut penelitian dari Deab tahun 2017. Yang dimana pada tabel inhibitor ekstrak serai dapur mengalami kenaikan efisiensi inhibisi. Dan menurut pada gambar grafik, dimana pengaruh lamanya waktu perendaman menggunakan inhibitor lebih berpengaruh menurun pada laju korosi yang lebih rendah dibandingkan tanpa menggunakan inhibitor. Pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak serai dapur menurut penelitian Chaube tahun 2015, di mana peningkatan konsentrasi dari inhibitor akan mengalami peningkatan pada efisiensi inhibisi dan mengalami penurunan pada laju korosinya. Metodologi penelitian. Berikut alat-alat yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama ada amplas dan mesin polishing yang digunakan untuk preparasi baja. Kedua, mikroskop optik yang digunakan untuk mengetahui struktur mikro pada baja ST42. Kemudian ada rotary evaporation yang digunakan untuk menguapkan larutan ekstrak. Yang keempat ada optical emission spectrometer yang digunakan untuk mengetahui komposisi kimia pada ekstrak. Lalu ada spektrofotometer UV vis yang digunakan untuk mengetahui kadar polifenol dan senyawa aktif pada ekstrak. Kemudian ada Fourier Transform Infrared Spectroscopic atau FTIR yang dimana untuk mengetahui gugus fungsi dari ekstrak. Kemudian terakhir ada alat potensiostat yang digunakan untuk mengetahui nilai laju korosi dan efisiensi dari pengujian TOEFL dan ACE. Berikut bahan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu baja ST42 yang merupakan bahan utama pada penelitian ini. Kedua, serai yang digunakan untuk diekstrak inhibitor. Yang ketiga, etanol 70%, ada aquades, ada H2SO4 98% yang merupakan media asam yang korosif. Yang terakhir adalah epoxy dan hardener yang digunakan untuk proses mounting. Metodologi penelitian pada ada baja karbon ST42, serai H2SO4, dan etanol, yang dimana dilakukan pertama preparasi sampel baja karbon ST42, kemudian dilakukan uji komposisi kimia dan mikrostruktur, kedua pembuatan larutan H2SO4 1 molar, yang ketiga pembuatan ekstrak serai menggunakan larutan etanol 70%, yang dimana ekstrak serai itu akan diuji 3 ujian, yaitu uji fitokimia, uji polifenol, dan FTIR. Di mana setelah proses tersebut dilakukan variasi konsentrasi 0, 10, 30, 50, 70, 100 ppm dan variasi waktu perendaman sekitar 30, 45, 60 menit. Kemudian dilakukan pengujian korosi yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu pengujian uji TOEFL dan ACE. Kemudian dihasilkan data hasil pengamatan, kemudian dilakukan pembahasan dan analisa menurut literatur dan kesimpulan. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.